Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah la nabiyya ba'dah. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai pengertian, konsep, dan tata cara pelaksanaan sholat fardu. Namun sebelum itu, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu mengenai makna dari sholat itu sendiri. Sholat merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Dalam agama Islam, sholat mendapatkan kedudukan yang besar hingga tidak ada satu ayat pun yang menggantikan kedudukan sholat dengan ibadah lainnya. Sholat merupakan tiang agama dan agama tidak akan tegak melainkan dengan tiang tersebut. Adapun secara etimologi, makna sholat dalam Islam sendiri adalah ad-du'a'u, yang berarti doa atau meminta kebaikan. Hal ini dikarenakan setiap muslim yang melaksanakan sholat selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar melimpahkan rezeki dan melindunginya di dunia serta mengampuni dan memberinya ganjaran pahala di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa doa seorang mukmin adalah bentuk penghambaan atau bentuk ibadah yang terbaik. Hal ini beralasan bahwa karena dengan berdoa seseorang menampakkan keimanan, kepercayaan, dan sikap ketawakalnya kepada Sang Pencipta atau pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus harapan akan kebaikannya. Di dalam bahasa Al-Quran, permintaan dari yang tinggi kepada yang lebih rendah adalah perintah atau amr. Sedangkan permintaan antara pihak-pihak yang setingkat dinamakan iltimas, dan permintaan dari pihak yang rendah kepada yang lebih tinggi disebut dengan doa. Sholat termasuk bentuk permintaan dari yang rendah kepada yang tinggi, dari hamba kepada Sang Pencipta. Karena itu sholat dimaknai dengan doa. Sedangkan secara terminologi atau secara istilah, sholat adalah perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, yang di dalamnya terdapat syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu yang harus dipenuhi untuk menjaga keabsahan sholat. Ibadah sholat mulai diwajibkan pada malam Isra, yang mana sholat yang diwajibkan adalah sholat fardu dalam sehari semalam, yakni ada subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Jadi yang dimaksud sholat fardu adalah sholat yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam yang terdiri dari 5 waktu yang masing-masing telah ditentukan waktunya. Kemudian di dalam tata cara pelaksanaannya terdapat ketentuan dalam sholat fardu. Adapun ketentuan yang pertama adalah syarat wajib sholat fardu. Syarat wajib sholat fardu ada 6. Yang pertama yakni adalah Islam. Dalam hal ini orang yang bukan Islam tidak diwajibkan melaksanakan sholat. Berarti ia tidak dituntut untuk mengerjakannya di dunia hingga ia masuk Islam. Karena meskipun mengerjakannya atau meskipun sholat itu dikerjakan, maka sholat itu tidak sah karena ia tidak beragama Islam. Dia juga akan mendapatkan siksa di akhirat karena ia tidak sholat. Sedangkan orang tersebut dapat mengerjakan sholat dengan jalan masuk Islam terlebih dahulu. Yang kedua ada suci dari haid, kotoran, dan nifas. Kemudian orang tersebut berakal. Kemudian yang keempat adalah dewasa atau balik. Umur dewasa itu dapat diketahui melalui salah satu tanda, seperti halnya telah cukup umur 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan, lalu keluar mani atau mimpi basah, kemudian keluar darah haid bagi perempuan.
Yang kelima, telah sampai dakwah atau perintah Rasulullah SAW kepadanya, baik dengan melihat maupun mendengar. Melihat dan mendengar ini menjadi syarat wajib mengerjakan sholat, walaupun pada suatu waktu untuk kesempatan mempelajari hukum-hukum syara. Jadi orang yang buta dan tuli sejak lahir tidak dituntut dengan hukum, karena tidak ada jalan baginya untuk belajar hukum-hukum syara. Yang keenam, terjaga, yang artinya di sini adalah orang yang tidur tidak wajib sholat. Begitu juga dengan orang yang lupa. Lalu kemudian wajib sholatnya apabila orang tersebut telah sadar atau terjaga dari tidur dan kelupaannya. Adapun ketentuan yang kedua, di dalam sholat fardu ada syarat sah sholat fardu. Jadi seseorang ketika sholat harus memenuhi beberapa syarat sah, yang artinya apabila syarat ini tidak terpenuhi maka berdampak pada ketidakabsahan sholat tersebut. Di antara syarat sah sholat antara lain, yang pertama, suci dari hadas dan najis. Lalu yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, masuk waktu sholat. Yang kelima, menghadap kiblat. Adapun ketentuan-ketentuan dalam sholat fardu yang berikutnya adalah rukun sholat fardu. Rukun sholat fardu sendiri terbagi menjadi 14, yakni yang pertama ada berdiri bagi yang mampu di dalam sholat fardu. Bagi yang kesulitan berdiri karena sakit atau lemah fisiknya, maka diperbolehkan sholat dengan cara duduk maupun berbaring. Berdiri merupakan rukun awal sholat sebelum melakukan takbiratul ihram yang disertai dengan niat. Lalu berikutnya ada niat. Berniat sendiri di dalam hati bersamaan dengan takbiratul ihram. Niat mempunyai 3 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama ada kehendak untuk melakukan sesuatu. Yang kedua menjelaskan ibadah yang hendak dilakukan. Dan yang ketiga menyertakan kata fardu di dalam niatnya. Lalu yang berikutnya adalah takbiratul ihram atau membaca Allahu Akbar dengan menghadap kiblat. Caranya adalah dengan mengangkat tangan sejajar dengan kedua daun telinga. Waktu mengangkat tangan dilakukan bersamaan dengan mengucapkan takbir. Lalu yang berikutnya ada membaca Al-Fatihah. Setelah membaca Al-Fatihah, rukun yang kelima adalah ruku, yang berarti membungkukkan kepala dan punggung bersamaan dengan memegang kedua lutut. Lalu yang keenam ada tumakninah. Ini berdiri sejenak di dalam ruku, i'tidal, sujud, dan duduk. Lalu yang ketujuh ada i'tidal, yang kedelapan ada sujud, yang kesembilan duduk di antara dua sujud, yakni dengan cara duduk iftirash, dengan cara meletakkan punggung kaki kiri di lantai dan mendudukinya. Kemudian kaki kanan ditegakkan dan jari-jarinya menghadap kiblat sambil membaca doa Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian dilanjutkan duduk untuk tasyahud akhir. Lalu setelah duduk membaca tasyahud akhir. Lalu yang ke-12 membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di dalam tasyahud akhir. Lalu yang ke-13 mengucap salam yang pertama. Dan yang terakhir adalah tertib, yaitu melaksanakan rukun-rukun sholat sebagaimana yang telah ditentukan.
Mungkin cukup itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata cara sholat sunnah, yakni sama halnya seperti tata cara sholat pada umumnya. Ini kita ambil contoh tata cara sholat duha. Yang pertama yakni niat, dengan niat sholli sunnat duha rokata ini mustaqbil kiblati lillahi ta'ala. Yang kedua membaca doa iftitah dan membaca surat al-fatihah. Yang ketiga membaca salah satu surat dari Al-Quran sudah membaca surat al-fatihah. Sedangkan mengenai bacaan-bacaan yang pada rakaat pertama setelah membaca surat al-fatihah adalah membaca surat Asy-Syams, dan pada rakaat kedua adalah membaca surat ad-duha. Selanjutnya yakni setelah membaca surat dari Al-Quran kemudian melakukan ruku. Selesai melakukan ruku, berdiri kembali dengan tegak atau i'tidal. Setelah i'tidal kemudian melakukan sujud tersungkur ke bumi hingga dahi diletakkan ke bumi. Yang selanjutnya ini setelah melakukan sujud kemudian duduk di antara dua sujud, atau yang selanjutnya sujud kedua, terus duduk tasyahud akhir setelah kita berdiri dan melaksanakan rakaat kedua. Ini setelah menyelesaikan sujud kedua kemudian duduk kembali, yaitu melakukan duduk tasyahud akhir. Dan selanjutnya diakhiri dengan mengucapkan salam. Selesai melaksanakan sholat duha kemudian membaca doa sholat duha yang berbunyi Allahumma inna duha duhauka wal babauka wal jamala jamaluka, dan sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sabiqul Fahmi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab kelanjutan dari sholat, yaitu hikmah sholat. Yang pertama, mencegah dari perbuatan mungkar. Sholat dilakukan dengan khusyuk akan membentuk pribadi yang mencegah seorang muslim dari perbuatan buruk. Jika seorang melakukan sholat dengan khusyuk, itu artinya dia sadar bahwa Allah SWT selalu mengawasinya. Jika sudah memiliki kesadaran seperti itu, kecil kemungkinan orang tersebut akan melakukan perbuatan buruk. Jika ada orang yang melakukan sholat tapi tetap melakukan maksiat, artinya ia tidak mengamalkannya dengan khusyuk atau sungguh-sungguh. Jadi ia belum bisa merasakan kehadiran Allah di dalam hatinya. Yang kedua, mendidik menjadi pribadi yang disiplin. Sholat dapat mendidik seorang muslim menjadi pribadi yang disiplin. Setiap muslim dituntut untuk menghargai waktu dengan sebaik-baiknya, memaksimalkan setiap kesempatan yang ada, dan mempertahankan eksistensi diri sebagai seorang khalifah di muka bumi. Yang ketiga, yaitu melatih menjadi pribadi yang tangguh. Sholat dapat melatih diri untuk menjadi pribadi yang tangguh dan tidak cengeng ketika menghadapi masalah. Kesimpulannya, orang yang sering berkeluh kesah biasanya tidak memiliki sandaran hidup, ia mudah goyah dan terombang-ambing. Sedangkan orang yang khusyuk atas sholat akan merasa memiliki sandaran hidup, yaitu Allah. Jadi jika sedang tertimpa musibah, ia akan memohon ampun dan meminta yang terbaik serta selalu berpikir positif. Yang keempat, meninggikan derajat. Allah SWT akan meninggikan derajat dan menghapus kesalahan orang yang melaksanakan sholat. Rasulullah SAW bersabda, hendaknya engkau memperbanyak sujud kepada Allah, karena engkau tidak sujud kepada Allah satu kali, melainkan Allah akan mengangkatmu satu derajat dan menghapus satu kesalahan darimu. Hadis riwayat Muslim dari Sauban. Yang kelima, membersihkan kesalahan dan dosa. Dengan sholat, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang ada di antara satu sholat dengan sholat berikutnya. Sholat juga dapat membersihkan diri dari kesalahan dan dosa yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak. Orang yang sholat dengan khusyuk akan selalu berusaha untuk menjaga lahir dan batinnya selalu bersih. Yang terakhir,
meraih pertolongan Allah. Ketika sholat, seorang hamba berada pada posisi yang sangat dekat dengan Allah. Kedekatannya sangat baik untuk dimaksimalkan dengan doa dan memohon pertolongan. Para sahabat Rasulullah tak akan berkeluh kesah atau berputus asa jika sedang menghadapi kesulitan. Mereka selalu memohon pertolongan kepada Allah dengan memperbanyak sujud dan ruku, sebab hanya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Penolong. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kata-kata, kami mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.